pagi, saya Johanna Kartini Pontolaeng, Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong. Situasi sekolah ini seperti yang kita lihat bersama, SMK Negeri 1 Kota Sorong berdiri pada tahun 1971, yang dulunya nama SMEA Negeri Sorong. Nah, pada tahun 1987, SMEA dipindahkan ke kilometer 8 dengan 3 jurusan, tata niaga, tata buku, dan tata usaha. Seiring dengan waktu yang berkembang, maka sekolah ini oleh pemerintah beralih dengan nama SMK. Maka secara otomatis SMEA menjadi SMK Negeri 1 Kota Sorong seperti yang ada tertulis di depan ini. Nah, SMK Negeri 1 Kota Sorong dengan kiprah yang ada sekarang sudah mempunyai jurusan atau kompetensi keahlian kurang lebih 9, yaitu pemasaran, akuntansi, MPLB, TJKT, PPLG, DKV, TGP, TP, dan ULP. Dengan jumlah siswa kurang lebih 1.692 dan rombel 52. Nah, GTK kurang lebih 133, yaitu guru 113, tata usaha 12, cleaning service 8, dengan satpam 6. Kami mempunyai ruangan praktek dan ruangan teori kurang lebih 43 ruangan, 9 ruangan praktek, 2 bengkel, dan 1 lab bahasa Inggris. Kita akan melihat situasi sekolah ini seperti apa dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Situasi sekolah ini bisa dikatakan dia berproses seiringan dengan kebutuhan yang ada. Namun bukan berarti bahwa ini mulus-mulus saja. SMK Negeri 1 Kota Sorong juga merupakan salah satu sekolah pusat keunggulan dengan jurusan DKV. Tentu perkembangan-perkembangan yang ada di dunia luar harus diikuti oleh SMK Negeri 1 Kota Sorong. Maka untuk memajukan perkembangan SMK, pasti kita akan berhadapan dengan banyak tantangan. Antara lain, guru satu sama yang lain cuek. Yang kedua, guru tidak mau membuka diri untuk menerima masukan, tetapi juga memberikan masukan kepada orang lain. Tantangan yang berikut, kita ada pada era globalisasi, digital, dan kemajemukan yang ada. Kota Sorong, SMK 1 ada di Kota Sorong yang adalah ibu kota provinsi dengan perkembangan-perkembangan yang sementara berjalan, maka guru perlu untuk peningkatan kompetensi. Di sisi lain, SMK ini dituntut untuk gurunya dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang sudah siap dipakai. Nah, ini tantangan karena yang ada di sekolah harus match dengan dunia usaha, dunia industri. Kalau tidak match, maka sia-sialah pembelajaran yang ada. Hal-hal yang penting yang menjadi tantangan adalah guru terlalu egois dengan apa yang dia punya. Dia tidak mau beri kepada teman,
dan kekurangannya dia juga, dia tidak mau bertanya kepada orang lain. Saya sebagai kepala sekolah yang punya tanggung jawab harus melakukan sesuatu sehingga guru punya inovasi, punya hal-hal baru dalam proses belajar mengajar. Ke depan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan dan pada saat ini kita akan melakukan kegiatan peningkatan, workshop peningkatan kompetensi guru lewat Kombel. Nah, sebelum kita masuk pada situasi itu, kita akan melihat bagaimana lingkungan sekolah ini. SMK Negeri 1 Kota Sorong mempunyai teaching factory tetapi juga business center. Kenapa harus punya teaching factory? Karena teaching factory adalah pusat pembelajaran PJBL di mana anak praktek dan langsung dipasarkan. Nah, sementara di business center ini adalah kegiatan dari jurusan pemasaran yang terjun langsung atau praktek langsung bekerja sama dengan Alfamart atau Sumberia Alfa. Itu kami sudah 3 tahun bekerja sama dengan Alfamart. SMK 1 juga sudah tahun ketiga melaksanakan kurikulum Merdeka yang dituntut adalah berpihak kepada peserta didik. Apabila Bapak Ibu guru tidak punya kompetensi lebih dari yang diharapkan, maka kita akan ketinggalan. Maka setiap jurusan kami mempersiapkan tempat untuk praktek langsung di mana proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai dengan harapan dunia usaha, dunia industri. Ini ruang praktek siswa untuk jurusan TJKT. Ini ruang praktek siswa akuntansi dan keuangan lembaga. Ini ruang praktek siswa usaha perjalanan layanan ULP, usaha layanan para wisata. Ini bengkel geologi pertambangan.
studio foto yang diperuntukkan pada jurusan DKV, di mana proses pembelajaran terjadi. Namun ada banyak kesulitan atau tantangan yang ada, barang belum cukup seperti yang diharapkan, dan kami juga berproses dengan podcast sebagai tempat di mana anak melakukan praktek. Ini ruang yang kita pakai untuk podcast. Situasi sekolah dan begitu banyak tantangan yang ada, maka saya sebagai kepala sekolah harus melakukan sesuatu sehingga tantangan itu bisa dilewati. Karena kalau tidak melaksanakan sesuatu, maka guru tidak ada perkembangan. Dengan demikian, ada beberapa kegiatan yang akan kami kerjakan untuk kemajuan sekolah, yaitu workshop peningkatan kualitas guru melalui Kombel, dengan harapan kegiatan ini walaupun mungkin tidak akan menjamin bahwa guru punya kompetensi itu akan lebih, tetapi kita berharap dengan pembentukan Kombel atau komunitas belajar, maka di sanalah guru akan berekspresi, berinovasi, sehingga apa yang dituntut sesuai dengan kurikulum itu bisa terlaksana. Maka kita akan menuju ke ruangan untuk kegiatan tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rencana tindak lanjut Kepala Sekolah peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar. Namun sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan masuk pada RTL peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sorong. Kepada Ibu disilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kayaknya kita pagi ini kurang bergairah. Ya,
tidak semangat. Ya, kita mulai dengan yel-yelnya kita supaya kita semangat, membangkitkan gairah kita untuk presentasi ini. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Semangat pagi! Pagi, 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 Snack One luar biasa. Semangat pagi! Pagi, 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 Snack One luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Bersama kita Bisa, bersama kita bisa, bersama kita bisa. vokasi kuat menguatkan Indonesia. Silakan duduk, terima kasih. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya oleh anugerahnya kita ada dalam perjumpaan yang berbahagia. Karena saya akan melakukan tindak lanjut seorang kepala sekolah dalam kapabilitasnya. Nah, di saat ini dari judul saja kita bisa lihat yaitu peningkatan kompetensi guru melalui Kombel. Kenapa saya harus mengambil ini? Itu kan pertanyaan untuk kita. Kan Bapak Ibu secara ilmiah, Bapak Ibu orang yang sudah kompeten. Sekali lagi secara ilmiah dengan disiplin ilmu yang ada, Bapak Ibu sudah kompeten dengan bidang keahlian masing-masing. Namun kalau saya berjalan evaluasi atau orang dengan istilah sekarang turlap melihat ke kelas masing-masing, kayaknya kita bukan tidak kompetensi, tapi menggunakan media pembelajaran itu belum 100%, tetapi juga inovasi-inovasi di kelas kayaknya sepi. Maka perlu untuk kita tingkatkan kompetensi kita melalui Kombel. Nah, pertanyaan juga bagi kita semua, ini seolah-olah hal baru. Padahal tidak loh. Tidak hal baru. Kenapa? Karena kita terlalu egois. Ilmu yang kita punya kita tidak mau memberikan kepada teman. Kekurangan kita, kelemahan kita, kita tidak mau curahkan kepada orang lain. Jadi kita diam. Padahal guru bahasa Indonesia ada 10, guru bahasa Inggris ada berapa. Ketika dalam proses belajar mengajar, kita tidak bisa, kita tidak mau bertanya. Nah, tetapi orang lain juga dia bisa, tapi dia tidak mau memberi kepada teman. Makanya di satu kelas yang lain sudah lewat dengan materi A, di kelas lain belum. Nah, di mana kita mau belajar? Dan kapan? Nah, di komunitas belajar itu sendiri, karena itu penting. Dan kita akan lihat seperti apa komunitas belajar itu. Bapak Ibu, kita SMK 1 adalah SMK yang sudah tercatat di pusat bahwa kita pusat keunggulan. Dan salah satu sekolah yang ada di Papua Barat Daya ini menggunakan kurikulum Merdeka sudah tahun ke-3. Jadi kita tidak boleh stuck di satu tempat, tapi kita harus maju. Nah, kita maju, nah bagaimana diri kita? Kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Tantangan yang ada sekarang di sekolah kita yang tadi saya sudah sebut, tetapi juga pada era sekarang kita lagi pada posisi gadget, digital, internet, dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal buka diri. Mau belajar tidak? Kenapa? Sekarang belajar, saya ada di sini, saya bisa kirim ke anak-anak untuk belajar. Karena kita punya media. Namun media itu kita tidak gunakan.
kita lebih fokus pada kegiatan diri sendiri. Apalagi kurikulum Merdeka ini dituntut kita lebih fokus kepada siapa? Peserta didik. Nah, kalau kita tidak berinovasi, anak akan diam. Nah, mari kita akan belajar bersama apa itu Kombel. Apa itu komunitas belajar? Yaitu satu wadah kelompok guru. Kalau ini dikatakan kelompok guru, apakah kurang? Kalau guru bahasa Indonesia ada 7, ada 6, ada 5, ada 8, apakah ini tidak bisa buat satu kelompok? Bisa kan? Nah, tenaga pendidik dan pendidik. Berarti Kombel itu harus terlibat tenaga kependidikan. Nah, kadang kita berpikir bahwa tenaga kependidikan yang istilahnya kita hari-hari tata usaha itu pisah dari kita. Tidak. Kalau kita lihat komunitas belajar yang sesungguhnya. Karena untuk berkolaborasi, kebutuhan kita untuk menyiapkan alat peraga ada di mana? Ada di tata usaha. Kita tinggal cari mereka. Nah, di sana juga kita akan berbagi praktik baik. Kombel merupakan salah satu implementasi kurikulum Merdeka. Sadar atau tidak sadar, ada orang yang pasif sekali, cuek, malas tahu dengan kondisi yang ada. Makanya dia tertinggal. Karena di Kombel banyak hal yang harus kita pelajari dan banyak hal yang akan kita ambil di sana. Praktik baiknya banyak sekali. Next. Apa tujuan Kombel? Ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid yang lebih. Kombel dapat dilakukan di dalam sekolah atau di luar sekolah. Kenapa kita harus pergi jauh? Sekolah kita kan banyak gurunya, jadi tidak perlu keluar. Tetapi keluar juga penting supaya ada pengalaman, ada pertukaran informasi, pertukaran ilmu. Jadi ilmu itu tidak boleh didiamkan sendiri. Kita kan sudah banyak reskilling, upskilling dulu. Saya tidak tahu dia bikin seperti apa. Apakah dia sudah terapkan kepada teman yang lain, sudah memberikan informasi itu kepada teman atau tidak. Dengan manfaat Kombel, antara lain meningkatkan kompetensi guru. Ini tujuan saya membuat RTL. 1 tambah 1, 2 memang. Tidak akan berubah. Tetapi ada ilmu-ilmu yang lain yang akan kita dapat, yang bermanfaat untuk kita. Jadi yang pertama itu meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, mempererat kolaborasi antara teman sejawat. Saya punya A, dia punya B. Nah, kita kolaborasi supaya jadi bagus. Yang ketiga, memecahkan persoalan dalam pembelajaran. Nah, saya kasih contoh, tidak usah di pelajaran yang lain. Saya punya pelajaran PJOK. Untuk mengukur supaya anak itu bisa melempar dengan baik, saya harus pecahkan dengan orang lain. Saya berkolaborasi dengan orang lain. Yang tahu itu siapa? Guru matematika. Supaya dia jauh, derajat berapa yang harus, posisi derajat berapa baru lepas itu lembing. Yang keempat, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi kita punya tanggung jawab bersama di satu mapel itu. Mungkin saya punya modul ajar baru sampai segini. Nah, ketika saya berkolaborasi, akhirnya kita sama dengan yang tetangga, sama dengan teman yang lain. Meringankan kerja guru. Karena kerja apa? Bersama toh, karena bersama kita bisa. Kita bukan Superman, tapi kita super team. Itu yang tadi saya bilang. Karena ego atau karena kita mungkin rasa malu. Kalau malu susah di jalan. Bapak Ibu tidak akan capai sampai di tujuan. Yang terakhir, membuat guru dapat bertukar ide, berbagi informasi,
dan sumber daya. Jadi Kombel itu penting dan sangat sederhana. Saya kira Bapak Ibu paham dan mengerti. Hanya pelaksanaannya yang mungkin masih susah, masih sulit karena ada gesekan. Saya tidak cocok dengan dia kan. Saya tidak mau satu kelompok dengan dia. Tong jadi anak kecil kah? Karena ego. Karena saya merasa saya lebih tinggi atau derajat saya, walaupun saya guru, tapi dari penampilan wow, saya lebih wow. Dari penghasilan karena suami hebat, males. Itu yang terjadi di keseharian kita. Coba Bapak Ibu jujur dalam diri sendiri. Di ruang guru, belum tentu semua bercerita. Kalau saya mau sampaikan anak masing-masing di sudutnya, ya kalau sudah begitu, apakah tujuan kurikulum akan tercapai? Tidak. Kalau kita egois, tujuan pembelajaran tidak akan sampai. Sementara SMK dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap dipakai. Maka itulah tantangan untuk kita. Kalau kita sendiri, guru tidak mau buka diri. Kalau saya kepala sekolah, saya buka diri, saya tidak tahu, saya pergi tanya kok. Makanya teman saya sering bilang begini, kalau dia sudah datang di sini ada sesuatu yang dia tidak tahu dan dia mau tanya. Karena penting, bertanya itu penting. Tapi karena gengsi, biar tidak tahu pajak ini hitung bagaimana, terlalu pitanya di Ibu Rina. Dia pitanya di guru bahasa Inggris, sama guru bahasa Inggris, itu 2 kurang sama saja Bu. 11-12, saya mau bilang, kalau 11-12 masih untung, tapi kalau sama-sama 13, silakan, masih di jurang semua. Hal-hal penting di Kombel dan manfaatnya itu luar biasa. Ada jagonya, sudah pasti dari 7 orang pasti ada yang lebih sedikit, itu sudah pasti. Dari 7 orang itu ada juga yang pasti kurang-kurang. Nah, disitulah kita akan saling mengisi sehingga kita sama-sama punya mutu, tidak berbeda tetapi sama. Ibu Mary tidak kalah dengan Ibu Ine, Ibu Ida tidak kalah dengan Ibu Liana, Ibu Olive tidak kalah dengan Ibu Kristi, Pak Opu tidak kalah dengan Ibu Ngesti, Ibu Yayu tidak kalah dengan Ibu Sandra, Ibu Desi tidak kalah dengan Pak Kisto, Ibu Magda tidak kalah dengan Ibu Jurike, Pak Anang tidak kalah dengan Pak Sigit. Karena ada kolaborasi dalam Kombel, ilmu sama semua. Pernah terjadi begini, mau ulangan ini, anak-anak baku cerita seperti begini, saya belum dapat ini. Sama-sama kelas 10, 6 bulan sama-sama belajar. So bagaimana ini? Nah, dari pengalaman-pengalaman kita buat Kombel. Setuju? Suka? Kenapa? Alasannya? Ada kolaborasi. Jadi Kombel itu penting dan saat ini kita akan bentuk. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya pada kesempatan ini, silakan bertanya 3 orang. Ya, silakan Ibu Ine. Ini kalau mengakuntansikan Kombelnya kita itu dengan SMK Lima. Kemudian bisakah kita SMK 1 aja? Ya, itu saja. Ya, baik, terima kasih. Kombel itu boleh ada di sekolah, boleh ada di luar sekolah. Nah, kalau kita merasa cukup, cukup di sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan di luar, supaya ilmu itu diupdate. Mungkin di sana ada pengalaman lain yang kita bisa ambil. Begitu juga kita akan berikan kepada mereka ketika kita punya pengalaman lain.
Mungkin di sana raba-raba pajak kah? Sedang sini kita sudah punya ahli pajak, menghitung pajak sudah punya. Nah itu berbagi, berkolaborasi. Tidak selamanya sekolah besar itu berhasil loh. Ingat, sekolah kecil juga berhasil karena mereka punya kerjasama. Ada lagi yang mau bertanya? Yang malu-malu? Ya, Bapak kita, Bapak yang ganteng dari mana ya dia? Kayak tegang gitu. Kegiatan yang bisa dilakukan Kombel ini adalah sebanyak 8. Iya. Dan kita ini kan kayaknya minimal saja ambil 2. Iya. Nah, mungkin ini bisa ditingkatkan lagi menjadi 4 atau berapa sehingga bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di PMM. Ya baik, terima kasih. Nah, berarti kita sekarang sudah buka PMM, tapi kita pemata pura-pura terlihat kah? 8 dong bikin 2. Itu apa namanya? Karena waktu sedikit, ya Pak Asis. Waktu sedikit atau karena kita MALAS? Atau kita tidak mau bertemu? Artinya kalau kita hubungkan dengan PMM, kegiatan Kombel itu ada 8. Nanti setelah kita bentuk Kombel ini, kita harus buat sesuai yang ada di PMM supaya tidak berkurang. Harus buat 8. Ya, karena itu memang ada di PMM. 8 kegiatan yang harus kita buat. Nah, kita harus pikir 8 kegiatan itu apa? Ya pikir bersama. Jangan hanya koordinator Kombel yang berpikir. Kita harus proaktif. Terima kasih Pak Asis. Yang kedua, yang ketiga. Ada lagi? Ya kita kan sama-sama belum tahu. Sama-sama kita tidak tahu itu Kombel seperti apa. Tetapi kita guru harus berinovasi. Kalau tidak ada, kita akan bentuk Kombel di saat ini. Bisa? Nah, Kombel itu kalau kita buat, kita harus punya nama. Kombel apa? Namanya. Kita harus sepakat dulu Kombel namanya apa. Baru kita buat pengurusnya. Ya, mari usul. Cendrawasih berkarya. Apalagi? Ya, bisnis dan manajemen. Apalagi? Habis. 2 saja. Nokeng. Oh, Papua berkarya. Papua bangkit. Oh, itu sekolah ya? Loh, kita kan tidak bicara sekolah. Nah, kita ambil yang ada Papuanya saja. Tadi kan Bismen. Ya, kita ambil yang diusul Ibu Mendi apa? Cendrawasih berkarya. Cendrawasih berkarya. Ibu Ngesi itu harus tulis di papan tulis ini, tapi kita tidak punya papan tulis. Jadi kita punya Kombel besar namanya Cendrawasih berkarya. Dengan koordinator kan namanya? Oh, Kombel besar namanya Cendrawasih berkarya dengan penggerak komunitasnya Ibu Ani. Kamu angkat orang manusianya tidak ada, bagaimana ini? Sudah tapi yakin, sudah Ibu Mendi sudah bel, jadi? Oh jadi, setuju? Setuju. Terima kasih. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan Ibu Ani ya? Tanggung jawab karena angkat manusianya tidak ada, orangnya tidak ada. Jadi tanggung jawab siapa yang bersuara. Ya, kenapa harus Ibu Ani? Karena sudah memenuhi syarat, sudah punya sertifikat PMM. Ternyata semua ada syaratnya. Ya, setelah kita sudah bentuk Kombel besar, maka kita akan bentuk Kombel cilik wae. Begitu toh? Ada Kombel per mapel. Ada. Harus bentuk itu. Terus ada Kombel
guru agama khusus semuanya, guru PKN, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, silakan 5 menit saya kasih waktu untuk bentuk kombel. Ya, jadi silakan duduk masing-masing tempat. Di sini sudah bahasa Inggris, berarti Bu Milen pindah ke belakang karena di belakang ada Pak Marcel. Silakan, 5 menit. Matematika depan. Ya. Ijun ke belakang apa? Ibu jangan. Ya. Sudah, Bapak Ibu? Ya, bismen ada di sana itu. Iya, enggak apa-apa. Ya, baik, kalau sudah ada kelompoknya. Apa? Nah. Kan kita kombel, kan kita bismen. Sudah. Ibu dengar, makanya Ibu karena terlambat jadi Ibu tidak paham apa yang saya sampaikan. Ibu duduk aja. Jadi yang saya sampaikan tadi itu kombel itu beda dengan MGMP. Jadi itu dia silakan mandiri sendiri, kombel mandiri sendiri. Nah sekarang yang ada di sekolah silakan buat, kalau memang bismen itu mau dipisah dengan atau menjadi satu silakan. Satu gitu. Nanti TIK itu dia juga tidak pisah, tapi dia itu satu paket, TJKT, RPL dengan DKP. Satu itu namanya teknik. Ya baik, Bapak Ibu kalau sudah terbentuk, maka mungkin saya beri waktu 1 menit untuk menyampaikan. Kalau kombel ini siapa ketuanya? Siapa koordinatornya? Koordinator ya? Ya. Silakan. Ya, mulai dari matematika. Itu sudah. Ya baik, saya mulai dari mapel paling atas. Agama. Ya, kombel agama. Ketuanya siapa? Koordinatornya siapa? Agama. Dong gabung toh? Oh, Ibu Dina Ishak. PKN siapa Ibu? Alfrida. Bahasa Indonesia? Bu Yayu. Seni budaya? Gilbert. PJOK? Pak Eli. Bismen? Bismen ketuanya Ibu Oleh, sekretaris Pak Vino, bendaharanya Ibu Fitria. Bismen Satu paket itu? Iya. Bahasa Inggris? Bu Yuni. Ibu Yuni yang besar kayak yang kecil nih? Harus jelas, karena sini ada Yuni, di sana ada Yuni.
Masih ada lagi? TGP. Pak Marcel. Matematika? Pak Hotman. Masih ada lagi? Informatika. Teknik informatika. Ketua? TJKT PPLG. Panang siapa? Yang sekarang Ibu Rusiati itu kan MGMP. Ada yang tua-tua bangka di situ baru terima diri. Pak Frans. Terus apa lagi? Iya, informatika toh. DKV satu paket. Kreatif ini. Oh, DKV itu kreatif, nggak bisa. Jadi DKV itu dia pisah dari teknik informatika karena dia sudah masuk di kreatif. Jadi siapa ketuanya? Bu Laras. Kayaknya semua sudah terwakili ya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita membentuk kombel ini, tentu kita harus punya aksi. Aksinya apa? Buat praktik baik masing-masing kombel. Nah, refleksinya di mana? Refleksinya di kelas. Kita berharap kombel ini terbentuk, maka kita akan banyak belajar tentang bagaimana menyiapkan modul ajar. Ini pelaku sudah datang. Nah, saya berharap ketika kita ada pada pembelajaran bersama untuk kolaborasi, ada hal yang baru. Contohnya kita membuat materi ajar melalui Canva. Terus di tengah-tengah proses belajar, kita jangan terpaku pada menyusun soal tulis dengan tangan. Sudah kuno. Tulis dengan tangan tuh kuno. Nomor 1, Kartini dari mana? Kuno sekali sampai. Kita harus belajar kuisis, jangan krisis. Apa Pak Nang? Kuisis. Terus apa lagi? Kalian ngantuk tuh bikin apa? Di kombel itu kita belajar. Oke, Bapak Ibu coba berdiri. Suasana kita sudah tegang dan suasana kita sudah tidak fokus. Ya, tangan kita di sini. Ya. Kita coba nyanyi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Taktik taktik tutik taktik tutik taktik tuh, taktik tutik taktik tuh, suara sepatu kuda. Lebih cepat. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Taktik tutik taktik tutik taktik taktik tuh, taktik taktik tutik taktik sepatu kuda. Silakan duduk. Di kombel kita tidak boleh kaku. Kita ciptakan. Saya itu baru nyanyi tadi. Tutik, taktik, tutik. Gayanya apa ya? Sederhana. Kan sederhana saja. Jadi kita harus ciptakan sesuatu yang membuat anak didik kita matanya terbuka. Fokus. Gitu. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah banyak melihat game-game yang ada di setiap kegiatan
sehingga anak-anak kita fokus. Kita punya game pertama itu sebenarnya semangat pagi itu sudah buat mata dia terbuka. Tapi kadang kita susah karena tidak mau. Ya, baik Bapak Ibu, di Kombel sudah terbentuk. Saya harus baca SK lagi kah? Tidak perlu ya. Nanti SK akan menyusul dan mohon aksinya kita harus ada, yaitu kita buat praktik baik. Demikian untuk pagi hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bicara, saya kasih waktu. Lagi Bu, saya lagi. Ya, silakan Pak. Tadi kan apa namanya, kita mengembangkan ada kuis, ada apa kan? Nah, sekarang kendalanya anak-anak kadang-kadang nggak punya paket. Karena WiFi kita mati kayaknya, ada kendala. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini kalau kita pakai yang skip tadi itu bisa aksesnya Mas? Ya, baik, terima kasih. Usulnya bagus. Kita akan usahakan pada berikut ini Ibu Lilis dirancang. Nanti kita akan fokus satu tempat untuk wifi-nya. Itu sudah dalam rancangan. Wifi nanti dia punya induksnya satu dan kita akan bagi. Jadi tidak semua jurusan dapat wifi, tapi satu tempat baru kita, apa namanya itu Pak Haris? Distribusikan ke masing-masing supaya mudah kita kontrol. Karena ada yang juga kita lepas kontrol begini, bertanya di grup, wifi ini kenapa? Kalau saya menjawab, saya tidak tahu. Loh, karena saya tidak kontrol barang itu kok. Kamu yang pakai, kamu yang tahu kenapa. Dan kendala-kendala di wifi itu semua orang sudah tahu, loss dan lain-lain sebagainya. Kenapa harus tanya lagi? Hal yang tidak perlu ditanyakan selalu ditanyakan. Macam Pong ini ngurus-ngurus barang itu saja. Iya toh? Memangnya Ibu Lilis, Ibu Dina ngurus-ngurus itu semua. Terima kasih Pak Asis mengingatkan. Dan kita dengan Arkas kita coba untuk melihat itu sehingga kita distribusinya semua kebagian. Karena ada juga yang pelit tidak mau kasih, dia punya apa itu? Kode-kode kah? Password. Bagi dong. Kan yang bayar kita sekolah, bukan kan bayar sendiri. Oke, masih ada lagi? Halo, selamat pagi. Lagi ngapain nih? Aksi nyata. Ya. Ya, saya dengar informasi bahwa Kombel Matematika ya, ada aksi nyata. Oke, saya persilakan, mungkin saya hanya 5 menit atau 2 menit di sini dan saya lanjut dengan yang lain. Iya, teman-teman semua, ini adalah aksi nyata kita yang telah kita sama-sama diskusi. Lalu saya sudah coba untuk merangkum dalam PPT yang ada. Ini adalah aksi nyata Sami Sakala BPS yang memiliki pengertian 1 minggu 1 kali menyerasi BPS. Latar belakang dari kita mendesain ini aksi nyata Sami Sakala BPS untuk berbagi praktik baik. Kita sama-sama melihat fenomena saat ini anak-anak seringkali lebih cenderung bermain game. Makanya kita matematika bersepakat untuk membuat satu program Sami Sakala BPS, yaitu sebuah kegiatan yang mengintegritaskan permainan teka-teki silang dengan materi numerasi. Ini langsung saja kita lihat, ini adalah contoh dari teka-teki silang dalam berupa angka. Kalau dulu kita kenal lebih cenderung kepada tulisan atau nama-nama yang ada di dalam BPS yang dulu kita beri. Dari sini apa itu Sami Sakala? Sami Sakala adalah sebuah program co-kurikuler sekolah di bidang numerasi. Maksud co-kurikuler sini dia tidak ada di dalam pembelajaran yang nantinya kita tidak mengganggu proses pembelajaran kita, tetapi hanya digunakan beberapa waktu seperti literasi yang sudah
dicetuskan oleh kepala sekolah. Lalu ini dia yang memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita tertumpang sama kita. Terus poin yang kedua, Samisa Sarum PTS ini diperuntukkan untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Tujuannya yaitu untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, bernalar tinggi dan kreatif agar mampu mencocokkan setiap jawaban PTS dengan tepat. Dan apa itu Samisa Sarum? Poin yang ketiga, murid juga diharapkan mampu merancang sendiri desain numerasi PTS yang nantinya digunakan sebagai lembaran PTS berikutnya untuk diisi. Dan program ini untuk melibatkan kepemimpinan murid, dalam hal ini murid bertanggung jawab dengan apa yang dia rancang dan dia akan bagikan ke teman-teman sehingga perencanaan kemandirian mengisi PTS numerasi dapat dilaksanakan dengan baik. Yang berikutnya ini adalah contoh yang saya sudah jalankan kian awali di kelas dengan profil Pancasila termasuk di dalamnya yaitu kemandirian murid diasah di sini, bernalar kritis murid diasah juga di sini, dan kreatif murid pun diasah di dalam pengisian Samisa PTS ini. Yang berikutnya ada membuat karakter listrik lingkungan pendukung tumbuh kembang murid yang akan dikembangkan mulai keterampilan siswa, bahkan siswa dia tersenyum dan tertawa pada saat mengisi Samisa Sarum PTS ini. Berarti ini ada positif baik yang kita pelajari bersama dalam kompil ini. Dan yang berikutnya ini adalah hasil karya daripada anak sendiri, walaupun masih tercoret-coret karena menggunakan pena, tapi nanti kita kembangkan lagi dalam kompil kita untuk nantinya kita buat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu buku. Ya teman-teman, pastinya kita akan tampilkan program kita ini bersama dengan di guru penggerak angkatan 11 yang dihadiri oleh kepala sekolah, dan nantinya videonya akan terlampir dengan laporan yang dimasukkan oleh kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya. Di sini saya akan berbagi praktik baik sesuai dengan program yang telah saya susun, yaitu program saya Samisa Sarum PTS. Samisa Sarum PTS adalah suatu program yang dimana memiliki pengertian 1 minggu 1 kali numerasi PTS. Kenapa saya mengambil alasan untuk mengambil program ini? Karena saya melihat dari latar belakang rata-rata di sekolah, terkhusus lihat dari sekolah saya, literasi sering dikembangkan dengan baik. Sementara saya adalah seorang guru matematika yang pastinya juga menginginkan mata pelajaran saya juga dominan karena kurikulum lebih cenderung kepada literasi dan numerasi. Alasan inilah yang membuat saya mengambil program Samisa Sarum PTS. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak menggunakan aplikasi? Memang benar, menggunakan aplikasi adalah alat yang terbaik. Tetapi ketika kita sebagai guru teliti dengan baik, banyak anak yang menggunakan HP khususnya akan membuka aplikasi permainan dan yang lainnya. Dan ini membuat daya ingat anak untuk menghitung sangatlah lambat. Hal ini yang membuat saya merasa bahwa bertanggung jawab. Terkhusus dalam guru matematika, saya harus memiliki ide sendiri untuk mengembangkan mata pelajaran yang saya miliki. Yang berikutnya, kenapa PTS yang saya gunakan? Saya merasa PTS adalah salah satu contoh di mana kalau kita zaman dahulu pernah kita melihat PTS ini dalam bentuk buku. Dan saya dulu waktu SD dan SMP saya sering mengisi PTS ini, tapi dalam berupa tulisan. Jadi saya mencocokkan itu dalam berupa tulisan. Ketika saya dari fasilitator diizinkan untuk memilih program yang dipilih, saya menyatakan kenapa saya tidak bisa membuat dalam bentuk matematika.
Lalu saya mengambil ide ini, saya percaya ide ini pun saya buat dan disetujui oleh Pak Fasilitator. Yang berikutnya, saya perkenalkan dulu apa itu Sami Sakam TTS. Sami Sakam TTS, program ini yang saya lakukan 1 minggu 1 kali di sekolah saya dan saya Mungkin ada pertanyaan? Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, Apakah Sami Sakam TTS itu 1 minggu 1 kali? Ya, 1 minggu 1 kali. Alangkah baiknya kalau kita masukkan dalam pembelajaran yang sesuai dengan topik atau tema itu, boleh dimasukkan di pembelajaran, tidak di luar pembelajaran juga bisa. Ya, langsung ditambah. Iya Ibu, Karena ini kita kombel belajar, pastinya kita akan mendesain itu sesuai dengan apa yang Ibu bilang. Pastinya kita akan mengusulkan, kebetulan Ibu kepala sekolah ada, dan kita sudah kebijakan dari kepala sekolah dan tim kurikulum. Terima kasih. Ya, baik, menanggapi apa yang disampaikan Ibu Ngesti, bagus juga. Jadi program ini masukkan dalam setiap materi. Jadi secara otomatis, misalkan minggu ini kita kasih materi perkalian, minggu depan kita sampaikan bahwa materi pembagian. Nah, kita sudah siapkan TTS-nya untuk pembagiannya. Nah, disitulah bisa kita lihat kita bisa tidak kerjasama, kolaborasi ini ada atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk kombel ini lebih ditingkatkan, bukan sampai di sini saja, tapi ada inovasi lain seperti menyiapkan bahan ajar melalui Canva. Terus ada kuis yang lain yang intinya numerasinya. Ya, itu usul saya dan terima kasih sudah merefleksikan apa yang seharusnya kita buat untuk peningkatan kompetensi guru khususnya matematika. Saya tidak banyak bicara, saya pamit, saya akan melihat yang lain. Karena memang hari ini kami khususkan untuk aksi nyata setiap kombel. Karena kami akan programkan, Ibu Messi, kita akan programkan dalam 1 bulan 1 kali bertemu buat aksi nyata masing-masing kombel dan semua dilaksanakan dalam waktu yang sama. Halo. Lagi kombel kah? Lagi aksi nyata? Oke, sudah sampai di mana ini? Sudah pembahasan. Oh, praktik baiknya apa? Ya, coba. Baik, ibu-ibu guru, saya bilang dulu tadi ada bapak-bapak guru. Jadi Canva ini ada banyak template yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran, baik guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga bisa, ya. Jadi kita sudah masuk ke pengertian Canva. Nah, jadi Bapak Ibu di sini semua kan sudah punya akun belajar. Jadi kalau kita pakai akun belajar, lebih banyak template yang free untuk kita pakai. Oke, yang pertama ada presentasi. Jadi seperti kalau dulu kita pakai PowerPoint. Jadi sini sama saja ya, tapi mungkin lebih lebih banyak desainnya, lebih banyak elemen di sini, bisa gambar, bisa juga kayak ibu guru, pak guru, siswa, semua ada. Tinggal kita cari, semua ada di elemen yang ada di Canva. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini poster, ini template kedua, itu poster pembelajaran. Tapi kalau kita mau buat poster atau spanduk, kita harus sesuaikan dulu ukurannya. Jadi misalnya spanduk itu, kita mau 1x3, berarti kita bikin 1x3. Poster juga begitu ya, harus sesuaikan ukurannya. Oke, ini contohnya. Nah, komik pembelajaran.
mungkin mau bikin media seperti kalau bahasa Inggris mungkin mau buat percakapan. Nah, jadi bisa buat seperti ini, pakai template komik pembelajaran. Nah, yang berikutnya video pembelajaran ya, bisa kita sisipkan lagu itu bisa kita download dari YouTube ya. Nanti ada aplikasinya untuk mendownload dari YouTube, kemudian kita unggah ya. Di sini ada tombol unggah itu yang kita ambil dari YouTube tadi, kita unggah kembali, kemudian kita sisipkan ke dalam video pembelajaran. Ini ceritanya perubahan diri tuh. Kalau lihat materi ini kan berarti ada perubahan diri nanti. Karena kita akan tampil beda toh di depan kelas. Nah, ini motivasi untuk anak. Matanya akan terbuka. Ada hal yang baru. Tadi kalau saya dengar di percakapan antara itu namanya conversation kabarang apa kak? Tak? Nah, kita pakai gambar. Dia menarik loh itu. Menarik. Jadi mari tetap berkarya, membuat inovasi baru sehingga proses belajar mengajar di dalam kelas itu tidak mati, tapi dia hidup dengan sendirinya. Ya, oke, saya ke tempat yang lain karena memang hari ini spesial untuk praktik baik semua Kombel. Karena kita mencari waktu 1 hari supaya tidak terganggu proses belajar mengajar. Terima kasih, Bapak Ibu guru hebat. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Lagi bikin apa nih? Selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita melakukan praktik baik dari Kombel kecil yang terdiri dari mapel agama, PPKN, sejarah, dan IPA. Ya, di hari ini kita akan melakukan praktik baik dalam kompetisi kita yang saatnya akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Heni. Waktu dan tempat dan silakan. Oh ya, sebelum lanjut ini mau belajar model pembelajaran ya, ya toh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Kombel inilah yang akan kita sama-sama nikmati. Dulu kita model pembelajaran hanya satu, tapi dengan Kombel kita akan banyak hal, banyak model pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, terima kasih sudah merefleksikan apa yang harusnya kita kerjakan berdasarkan RTL saya. RTL saya kan peningkatan kompetensi guru lewat melalui komunitas belajar. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang Bapak Ibu ambil karena memang di hari ini kita spesialkan bagi Kombel untuk buat aksi nyata atau praktik baik sehingga tidak ada waktu lagi untuk alasan kita kita mau bikin aksi nyata atau praktik baik lagi. Saya khususkan, saya bicarain kurikulum bahwa kita harus kasih waktu yang sama. Karena kalau kita beda waktu, yang lain guru ada dengan kegiatan, yang lain guru ada dengan DP kesibukan lain. Terima kasih, saya pamit karena saya ke tempat yang lainnya. Ya. Lagi ini berbagi praktik baik Bu. Kita lagi berbagi praktik baik tentang pemanfaatan kuisis untuk media pembelajaran. Nah, bentuk ini menarik untuk anak-anak. Maka di mana kita bisa dapat ini selain di Kombel? Makanya tingkatkan terus Kombelnya sehingga banyak hal yang akan kita dapat di situ. Mungkin Pak Anang beda, Ibu Laras beda, Ibu Dina beda, Pak Sigit juga akan beda. Jadi ketua Kombel harus memberikan tanggung jawab. Jadi kasih tanggung jawab minggu depan Sigit yang bawa materi. Apa? Jadi berinovasi kita. Jangan ketinggalan dengan teman yang lain. Karena proses ini membuat mata anak itu dia akan terbuka. Oh, saya sekarang pembelajarannya beda. Bukan ibu guru duduk manis pegang HP terus suruh kita mencatat. Nah, ini hal-hal baik kita akan tingkatkan terus apabila butuh perangkat atau sarana ya harus kasih tahu. Oke, hari ini saya khususkan untuk aksi nyata atau praktik baik semua Kombel sehingga kita tidak terganggu dengan proses belajar yang lain. Karena biasanya ada teman-teman alasan, kami mau praktik baik. Yang lain mengajar yang praktik baik. Ini kita tidak, kita ambil langkah bahwa semua
1 hari sehingga tuntas. Oke, terima kasih. Saya jalan ke tempat yang lain. Sukses ya. Semangat, semangat. Oh, luar biasa. Ibu guru yang hebat dan bapak guru yang hebat. Ada bikin apa ini? Kita lagi belajar tentang berbagai praktik baik, tentang observasi teman sejawat, Bu. Nah, dari Kombel. Business dan manajemen. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian sudah merefleksi apa yang menjadi tujuan kita, yaitu peningkatan kompetensi guru lewat Kombel. Ini Kombel toh? Di Kombel ini kan banyak hal yang akan kita dapat. Tadi hari ini memang semua Kombel buat aksi nyata atau praktik baik. Kenapa kita minta di kurikulum semua satu waktu? Supaya mudah dikontrol. Karena kalau kita pisah-pisah, oh di sana hari ini semua akan terganggu prosesnya. Pembelajaran kita pasti terganggu. Karena macam ini sudah sekian puluh, udah berapa guru ini? Kalau kita lihat di kelas nanti kosong, anak ribut, ya terjadi sesuatu. Tapi kita sama-sama bersyukur, berterima kasih kita dikasih waktu oleh kurikulum melaksanakan praktik baik di hari ini. Penilaian teman Partisipasi dengan teman sejawat. dalam bentuk Partisipasi, observasi. Iya. Canva toh? Canva, kalau ini kan Canva. Artinya praktik baik yang diberikan adalah bagaimana kita menilai teman sejawat, Ya. kira sesama teman, Nah. dan semua orang bisa melakukannya. Ya. Server ada observasi. Nah, disinilah kita akan dapati bahwa secara pribadi saya punya kekurangan apa, ya kan? Tanpa kita omong, karena penilaian sejawat, toh? Dia tahu kelemahan saya tahu kelebihan dia. Masing-masing akan tahu. Dan pada akhirnya di Kombel itu sendiri tidak ada lagi yang tersembunyi. Kadang kan kita dari tadi saya katakan, kadang kita malu untuk buka diri. Kalau nggak tahu kita diam, hingga kita tertinggal. Orang lain sulari kita masih tate-tate begini, karena kita tidak buka diri. Semua kita punya kelebihan kok. Semua kita punya ilmu lebih. Hanya ego kita kan, aduh, malu kamu pergi tanya di Bu Magda kas register ini bagaimana ya. Tuk-tak sampai rusak nggak jadi. Karena tidak mau bertanya. Nah, kesempatan untuk buat praktik baik itulah kesempatan kita untuk belajar. Terima kasih sekali lagi, kita tetap kerjasama dan sukses untuk kita semua. Saya ke tempat yang lain. Selamat. Tapi hari ini kira-kira praktik baiknya apa? Kita di sana pakai yang GNSS, cuma kita lagi belum ada foto saja Ibu. Yang kemarin di wali kota itu. Jadi kita mau kasih masuk ya dulu, cuma belum ada foto. Kita ada konfirmasi ke Bu Petra untuk kirim foto ke kita. Waktu yang kita pengukuran di wali kota dengan pada begitu. Tapi inovasi untuk peningkatan kompetensi itu sendiri apa yang mau dibuat? Kan gini, mungkin saya mengajar biasa-biasa saja. Nah, sekarang untuk membuat supaya ada inovasi, apa yang saya mau buat? Mungkin pembelajarannya nanti berbentuk, materinya berbentuk Canva, materinya berbentuk PowerPoint, materinya berbentuk quiz, materinya berbentuk TTS. Itu yang dikembangkan sehingga pada proses pembelajaran itu anak tidak bosan. Karena kita mau fokus ke peserta didik. Kalau kita fokus dengan kita punya diri, tidak ada yang lain, anak masing-masing di sudutnya. Nanti kolaborasi dengan teman-teman Kombel yang lain, sehingga di Kombel ini juga hidup seperti yang lain. Ya. Jadi kalau yang gambar-gambar itu kita kasih gambar, tapi kita bentuk dia jadi Canva, gitu. Jadi jangan kita lihat gambar segi 4. Nah, segi 4 ini kita buat supaya dia menyala gitu. Menyala itu seperti apa? Cari di Canva. Yang ahli-ahli Canva itu dong ini orang-orang ini banyak sekali ya. Oke, terima kasih sudah
merefleksikan apa tindak lanjut saya. Beberapa minggu lalu setelah saya sampaikan, Bapak Ibu langsung mengambil keputusan untuk melakukan praktik baik. Walaupun belum seluruhnya sempurna, tapi kita percaya kebersamaan dalam satu tim itu pasti akan berhasil. Saya jalan dulu, karena memang hari ini khusus untuk aksi nyata lewat Kombel. Oke, terima kasih, selamat siang. Halo, lagi ngapain? Materinya apa? Praktik baik, terus isinya? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah merefleksikan TL saya. Di TL saya kan peningkatan kompetensi guru melalui Kombel. Nah, ini Kombel sudah terbentuk dan aksi atau praktik baik ini dikembangkan karena di dalam Kombel itu kita akan belajar banyak. Kalau saya lihat tempat yang lain, mereka sudah pada proses belajar bagaimana menyiapkan Canva untuk materi ajar. Tapi di lain juga ada yang buat permainan yang mempermudah anak untuk mengerti materi ke depan itu apa. Karena tujuan kita pada peserta didik. Jadi yang kita buat itu untuk peserta didik, dia paham bahwa ujung dari akhir daripada materi ini sudah bisa lihat lewat kuisis, bisa lewat TTS dari permainan. Nah, itu yang jarang kita pakai karena kita kurang terbuka. Dan internet ada tapi kita malas melihat. Di sisi lain lagi kita akan perkaya belajar satu sama yang lain. Kekurangan saya adalah kelebihan orang lain adalah kekurangan. Itu terbalik kan? Seperti itu. Jadi jangan terlalu kaku, jangan sembunyi-sembunyi. Karena prinsip ini kita belajar bersama, maju bersama untuk masa depan anak yang dipersiapkan untuk dia nanti jadi sumber daya manusia yang siap pakai. Nah, ke depan kita ada KIDI. Nah, kelas KIDI ini kita coba dia terpisah dari kelas yang lain. Besok kita tanda tangan MOU. Mereka akan datang lihat ruangan mana yang dipakai. Saya kira di bawah, karena saya sudah lihat kelas KIDI di sana itu dia tutup rapat memang. Jadi ini tidak ada celah. Kacanya akan ditutup pakai triplex. Kita akan tutup pakai triplex. Jadi dia tidak perlu pakai kaca, tidak perlu pakai tali jeruji. Tidak perlu karena sudah tutup dengan itu. Mungkin kita pakai di bawah. Pakai yang di bawah saja. Karena alatnya supaya tidak susah diangkat-angkat. Nanti Ibu Fani persiapkan siapa penanggung jawab. Nah, sebelum habis tanda tangan, habis MOU, kita tanda tangan kontrak, baru ada magangnya, magang guru. Nah, magang guru itu ada semua. Ada TJKD dengan PPLG. Kalau mungkin Pak Anang itu tidak bisa ikut karena dorang sudah ahli lain, loh, sudah kreatif. Ya, oke, terima kasih ya sudah respon, sukses selalu. Jangan lupa bertanya kalau ada yang kurang. Terima kasih. Saya pamit ya. Hari ini memang kita semua lagi praktik baik karena kalau saya kasih hari-hari berbeda, nanti proses belajar terhalang, proses belajar kacau. Nanti anak lari sana, lari sini. Oke, selamat siang. Demikian RTL yang saya buat untuk salah satu persyaratan mendapatkan sertifikat sebagai kepala sekolah yang sudah mengikuti kegiatan kapabilitas kepala sekolah. Semoga RTL ini bisa menginspirasi kepada teman-teman kepala sekolah yang lain, dan apabila ada kekurangan harap dimaklumi karena masih dalam tahap
belajar. Usul saran kami akan tetap menerimanya. Sukses bersama, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih, salam hormat dari kami, Kota Sorong. Even if it's ordinary life, we will live in our own paradise. Come and hold my arms, cause we are family. In the darkest days that I was faced, I miss nothing but your warm embrace. Be the one who stay, cause we are family.